Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusri Zarbungi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita yang sedang dibincangkan di sosial media dan tentunya sudah viral di Instagram. Mungkin masyarakat Aceh yang ada follow beberapa akun sosial media yang mengabarkan tentang berita Aceh sudah tahu dengan berita ini. Yaitu tentang dikabarkan bahwa masyarakat Aceh akan memiliki Al-Quran terjemah bahasanya sendiri, yaitu bahasa Aceh. Dilansir dari laman berita online terpercaya seperti republika.co.id, islamindonesia.id, serabinews.co.id, dan beberapa sumber media sosial lainnya, sepertinya surat kabar nih, bahwa masyarakat Aceh tidak lama lagi akan segera memiliki kitab suci Al-Quran terjemahan dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa Aceh, sebab penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh sudah memasuki tahap akhir, yakni melakukan validasi terakhir sebelum dilakukan proses cetak oleh Kementerian Agama. Dikabarkan juga bahwa penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh ini melakukan kerjasama dari pihak Kementerian Agama RI dan salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh. Oke, berbicara tentang terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh, apa yang terpikir di pikiran kita, apa yang terlintas di pikiran kita? Apakah dengan adanya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Aceh itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca Al-Quran, atau bisa memotivasi masyarakat untuk memahami Al-Quran? Sebenarnya mereka masyarakat Aceh tentunya udah lebih tahu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah ada dalam bahasa sehari-hari kita. Tapi faktanya untuk dalam tanda petik bahasa Aceh. Kenapa bahasa Aceh? Karena mayoritas di Aceh bisa berbicara bahasa Aceh, walaupun di Aceh sendiri ada beberapa bahasa seperti bahasa Gayo, bahasa Sibelu, bahasa Anak Jame. Tapi kenapa dipilih bahasa Aceh? Karena mayoritas masyarakat Aceh tentunya bisa berbahasa Aceh. Untuk bahasa Aceh sendiri, bagaimana sih penulisan dan pengucapannya yang benar? Dan itu juga satu masalah yang sangat sulit. Kenapa? Pernah nggak kita belajar bahasa daerah waktu SD atau SMP? Mungkin sekarang untuk mata pelajaran bahasa daerah sudah tidak ada lagi dalam kurikulum karena sudah dihapus. Dulunya kami masih ingat ketika diberikan contoh seperti boh, yaitu buah, bah membuang, boh meletakkan atau menaruh. Jadi menaruh sesuatu. Jadi kata tersebut penulisannya sama, BOH. Jadi cuma membedakan ada tanda di atasnya, ada tanda seperti tudung, ada tanda titik dua. Jadi untuk ketiga kata itu dibedakan cuma dari titik tersebut. Jadi untuk bahasa Aceh, konon ceritanya itu lebih susah daripada bahasa Inggris untuk pronunciation-nya atau cara pengucapannya yang benar. Karena mungkin kita bisa prediksi dari sesuai konteks kalimatnya nanti. Berbicara masalah terjemahan Al-Quran, tentunya ini bukan kabar baru bagi masyarakat Aceh, karena sebelumnya ulama-ulama Aceh terdahulu juga sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh, termasuk kitab-kitab dari kitab Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Contohnya salah satu ini adalah ada Al-Quran terjemahan bahasa Aceh, bukan terjemahan tapi tepatnya tafsir Al-Quran dalam bahasa Aceh. Dan jauh sebelumnya ulama-ulama Aceh seperti Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rahman Singkili, atau yang lebih kita kenal Syekh Kuala, dan kemudian disusul oleh ulama-ulama berikutnya. Salah satu adalah ini dia, Irsyadul Ikhwan, yaitu kitab tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Tunku Muhammad Ali Irsyad Tipin Raya Sili. Jadi kalau kalian bertanya kenapa sih aku bisa mendapatkan kitab ini, karena aku juga mondok di sana dulunya, di Darus Sa'adah Pusat Tipin Raya Sili. Jadi untuk kitab ini masih diajarkan, inilah tafsir Al-Quran yang masih diajarkan di pondok pesantren sana dan seluruh pondok pesantren di Darus Sa'adah. Namanya adalah Tafsir Al-Quran bahasa Aceh Irsyadul Ikhwan ila Ma'anil Quran. Di sini kita langsung buka ke dalam. Inilah jilid yang kedua. Ini jilid yang kedua. Juz Sayaqulu Sufaha. Irsyadul Ikhwan jilid 2. Ini yang jilid pertamanya. Ini yang jilid pertamanya, covernya udah beda karena udah rusak, diganti dengan yang cover kertas kado. Kita langsung buka di bagian pertama. Ini adalah surat Al-Fatihah. Kita mulai bacanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulun melindung dengan Tuhan nibak syaitan yang temerka. Ulun melindung dengan Tuhan nibak syaitan yang temerka. Inilah tafsir dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan penulisan tafsirnya ditulis dalam Arab Jawi. Arab Jawi ya, Arab Melayu. Arab Melayu, tulisan Arab tapi dibaca Melayu. Dan pengucapan Melayu kita bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Aceh. Dan kenapa ketika saya membacakan tadi sepertinya berirama gitu kan? Karena memang kami diajarkan seperti itu waktu di pesantren. Karena sistem penulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh dan diterjemahkan secara nazam, yaitu memiliki bait-bait tertentu. Misalnya kalau kita belajar ilmu apa itu, ilmu dalam bahasa Arab, kan ada bait-bait tertentu sepertinya berirama seperti membaca puisi atau pantun seperti itu. Seperti itulah di karang kitab Irsyadul Ikhwan. Dan untuk kalian yang bingung bagaimana sih kalian ingin memiliki kitab terjemahan Al-Quran bahasa Aceh ini dalam bentuk tafsir, ya boleh kalian kunjungi langsung GPI dan Pusada Pusat Aceh Tenggara. Di situ banyak koleksi kitabnya. Mungkin kalian bisa lihat-lihat di pustaka di sana ataupun langsung membelinya di Koperasi Dayak. Itulah mungkin dengan adanya Al-Quran tafsir bahasa Aceh ini bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran dalam bahasa kita sendiri, mungkin yang lebih cepat kita tangkap karena diterjemahkan dalam bahasa kita sendiri, tentunya buat kita yang mengerti bahasa Aceh. Dan sambil menunggu Al-Quran edisi pemerintah, yaitu Kementerian Agama RI yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh, nggak salahnya kita memiliki dulu koleksi dari ulama-ulama kita terdahulu sebagai yang mau bikin koleksi, dan ternyata kita baca, kita amalkan sesuai dengan isi yang diajarkan oleh ulama dan ditafsirkan dalam Al-Quran. Oke lah, itulah video untuk pekan ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan kami like. Dan jika ada kritik, komentar, dan saran dan lain sebagainya, silahkan kalian langsung masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Saya Yusri Salungi mengucapkan salim adil.